Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Emilia Susanti selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana di kelas J. Saya Teresia Rosa dengan NPM 21120111531 hari ini akan mempresentasikan mengenai salah satu tugas yang sudah Ibu berikan, yakni mengenai penyertaan atau deal naming. Baik, akan saya mulai pertama dari slide pertama, yakni mengenai penyertaan. Pengertian dari penyertaan sendiri merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang pada akhirnya melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Lalu di slide selanjutnya terdapat peraturan mengenai penyertaan dalam KUHP. Yang pertama dalam pasal 55 diatur sebagaimana bahwa satu dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yang mana satu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Lalu yang kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Lalu selanjutnya diatur dalam pasal 56, dipidana sebagai pembantu kejahatan jika yang pertama, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, lalu yang kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Lalu selanjutnya, terdapat klasifikasi orang dalam penyertaan. Yang pertama yakni sebagai pelaku atau player. Pelaku merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik dan dipandang sebagai yang paling bertanggung jawab atas kejahatan yang telah diperbuat. Lalu yang kedua yakni penganjur, utiloker. Penganjur merupakan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif. Lalu untuk selanjutnya mengenai klasifikasi orang dalam penyertaan, yakni terdapat orang yang turut serta atau mad player. Jadi orang yang turut serta merupakan orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dengan syarat turut mengerjakan sesuatu yaitu yang pertama mereka memenuhi rumusan delik. Lalu yang kedua salah satu memenuhi rumusan delik dan yang ketiga masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Selanjutnya yakni terdapat orang yang menyuruh melakukan, downplayer. Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan kejahatan melalui perantara orang lain, sedangkan perantara tersebut hanya dijadikan sebagai alat. Unsur-unsur yang harus ada pada menyuruh melakukan yaitu yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai melakukan perbuatan. Ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu untuk klasifikasi orang dalam penyertaan yang terakhir yakni pembantu, mediaplict. Dalam pembantuan dibagi menjadi dua jenis. Dari jenis pertama, dilihat dari waktunya, yakni pada saat kejahatan dilakukan, dan juga dari caranya tidak ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Sedangkan dalam jenis kedua, waktunya dilakukan sebelum kejahatan dilakukan, dan caranya ditentukan secara limitatif oleh undang-undang, yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana, dan keterangan, sesuai dengan pasal 56 KUHP. Memasuki slide selanjutnya, ada pun mengenai bentuk pertanggungjawaban dari penyertaan. Sehubungan dengan pertanggungjawabannya, ada beberapa penanggung jawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal itu, dalam hukum pidana, penanggung jawab peristiwa pidana secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk, yakni penanggung jawab penuh dan penanggung jawab sebagian. Bentuk pertama mengenai penanggung-jawaban penuh berlaku jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai dader atau pembuat delik, baik kapasitasnya sebagai player, downplayer, mad player maupun utiloker. Maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai ketentuan pasal yang dilanggar. Bentuk yang kedua, yakni penanggung-jawaban sebagian, itu berlaku jika status keterlibatan orang tersebut adalah sebagai mediaplitter atau pembantu bagi para pembuat delik. Maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar. Selanjutnya, dalam slide ini akan saya paparkan mengenai contoh kasus penyertaan beserta ilustrasinya. Kasus ini saya kutip
dari Medan Tribun News mengenai tindak pidana pencurian dengan judul Ibrahim jual emas tanpa ditimbang. Jadi di sini terdapat 2 orang pelaku pencuri emas seberat 1,5 kilo yang akhirnya tertangkap di Jambi oleh tim jajaran Buser Polrestra Jambi pada 3 Juli 2011, pukul setengah 9 malam, di perumahan yang baru disewa di kawasan Pinang Merah, Simang Rimbo. Pelaku-pelakunya adalah Ibrahim, 29 tahun, dan juga K, teman Ibrahim. Sejumlah alat bukti yang ditemukan adalah uang tunai sebesar 4,5 juta rupiah dan juga buku tabungan dengan nilai 27 juta. Para pelaku ini melancarkan aksinya dengan cara masuk melalui jendela belakang ruko emas itu pada pukul 2 dini hari lalu mengambil kotak emas tersebut. Lalu masuk pada analisis kasus, yang pertama saya akan memaparkan mengenai bentuk penyertaan yang dilakukan. Jadi bentuk penyertaan dari kedua pelaku ini merupakan bentuk medeplangen, atau orang yang turut serta melakukan, orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana. Dikatakan sebagai bentuk penyertaan medeplangen karena mereka berdua sama-sama melakukan aksinya dengan cara membagi tugas. Dan otak dari kejahatan ini adalah Ibrahim. Masuk ke analisis kasus selanjutnya mengenai syarat-syarat medeplangen. Yang pertama, adanya kerjasama secara sadar dari kedua pelaku ini dan ada kesengajaan yang disadari kalau tindakan mereka itu melanggar hukum. Yang kedua, adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang mana keduanya saling hadir di tempat kejadian untuk membantu satu sama lain saat menjalankan aksinya. Ibrahim yang saat itu masuk ke toko emas untuk mencuri, lalu ada temannya yang menunggu di luar untuk memantau situasi sekitar. Lalu memasuki analisis kasus yang terakhir mengenai bentuk pertanggungjawaban dari penyertaan. Dari kedua pelaku pencurian tadi akhirnya maksimal mendapat ancaman pidana berdasarkan pasal 55 dan 363, di mana pasal 55 ayat 1 mereka dipidana sebagai pelaku tindak pidana sebagai yang menyuruh, melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana itu. Lalu berdasarkan pasal 363, mereka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, dengan masing-masing pelaku mendapat ancaman hukuman yang sama, yakni selama 7 tahun. Mungkin sekian hasil presentasi yang dapat saya paparkan mengenai materi penyertaan atau naming. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Emilia karena sudah memberikan penjelasan yang sangat baik pada perkuliahan kemarin. Saya mohon maaf apabila presentasi yang saya bawakan hari ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk mengakhirinya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat siang Ibu.